dengan saya Mang Iko. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu Kandung. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Mbak. Seorang wanita seumuranku lari tergopoh-gopoh. Tak lain, ia adalah Bu Puji. Bu Puji? Kirain gak bakal datang sini, ucapku. Ia mendekat padaku dan Mas Bahar. Bagaimana kondisimu? Ini uang untukmu. Mataku terbelalak. Ia memberikan uang yang sangat banyak padaku. Aku yakin Mas Bahar akan curiga. Ini uang apa ya, Bu? Tanya Mas Bahar padanya. Bu Puji tampak was-was. Oh, ini uang dari saya. Jawabnya terbata-bata. Sebanyak ini? Untuk apa, Bu? Kami punya uang untuk membayar semua pengobatan Sania, ungkap Mas Bahar. Aku berusaha memberi kode bahwa Mas Bahar tidak tahu menahu tentang hal ini. Beruntung Bu Puji langsung paham dengan kodeku. Oh, iya syukur. Saya cuma takut kalian kekurangan uang, ucap Bu Puji. Aku, Mas Bahar dan Bu Puji hanya membahas bagaimana janinku bisa hilang secara tiba-tiba. Kenapa hanya mimpi bisa menjadi kenyataan? Tanya Bu Puji. Tidak tahu, Bu. Entah apa yang dipikirkan Sania. Tapi saya akan mencoba untuk mencari tahu tentang ini lewat orang pintar, ucap Mas Bahar. Seketika diriku dan Bu Puji gelagapan. Bagaimana kalau ia tahu taktik yang kujalani selama ini? Aku yakin nyawaku takkan selamat. Untuk apa? Aneh saja kamu, Mas. Aku mencoba untuk mengalihkan pikirannya. Ya, aneh saja. Ini pasti ada makhluk yang memang sudah niat untuk merasuki tubuhmu, Sania. Ia mencoba terus menjawab dan membantah. Kamu tidak ingin kata dokter. Rahimmu bernanah dan berdarah, tambahnya. Hal ini lumrah kok. Banyak orang yang mengalami hal ini. Yang penting Mbak Sania selamat. Jangan cari tahu ke orang pintar. Sama saja musyrik, Mas. Bu Puji lagi-lagi berbicara bohong. Saya nggak musyrik, Bu. Cuma pengen tahu aja. Karena ini juga harus lewat perantara. Iya bukan? Mas Bahar memang tak ingin mengalah. Kemarin kami baru saja ziarah ke makam Asi. Tapi kayak ada yang aneh menurutku. Lagi-lagi ia membahas sesuatu yang membuatku sedikit takutan. Mas, tolong jangan bahas hal itu. Bahas yang lain. Aku mencoba membentaknya. Iya, kasihan Mbak Sania. Dia juga butuh dihibur. Pasti sedih kan? Ingat dulu Asi meninggal. Iya kan, Mbak? Timpal Bu Puji. Aku mengangguk, mencoba merautkan wajah sedih. Ya sudahlah, aku mau pergi dulu. Bu Puji masih lama kan? Aku mau makan siang dulu. Sania, sebentar saja kok. Mas Bahar bangkit dari tempat duduknya. Ya udah sana. Bagus. Mas Bahar telah pergi. Ini waktu yang kutunggu. Suamimu sudah pergi, Sania, bisik Bu Puji padaku. Ini uang untukmu, tapi belum sepenuhnya. Ada tambahan dan bonus lagi pastinya. Tapi aku akan berikan setelah kamu keluar dari rumah sakit, bisiknya lagi. Bu, janinku memang benar dibawa oleh jin itu? Aku bertanya untuk memastikan. Iya, itu benar. Tapi aku terkejut. Mengapa perutmu mengalami hal seperti ini? Aku pikir ia tahu mengapa perutku dipenuhi oleh darah dan nanah.
Aku tidak tahu, Bu. Mungkin efek dari hilangnya janinku, ucapku. Kamu tidak merasa ada yang hilang? Tanyanya. Aku menggeleng. Tidak pernah. Sejak awal aku tidak ingin janin ini. Bagus. Apakah kamu sudah cukup banyak menumbalkan anakmu? Ia tampak sedang merasuki untuk menumbalkan seseorang lagi. Aku kurang puas dengan hasilnya, Bu. Tapi anakku sekarang tersisa 3 anak dan rahimku sudah tidak ada, ungkapku. 1 anak saja sudah cukup. Pilihlah 1 di antara mereka dan sisanya kamu tubalkan lagi. Dan aku akan pastikan hartamu tidak akan habis. Diriku kembali bimbang dan gelap harta. Bagaimana bisa aku menolak tawarannya? Mbak, saya pamit pulang aja ya. Ini uangnya mau disimpan di mana? Aku menengok ke kanan kiri, mencari tas kecilku yang memang dibawa. Bu, tolong taruh di dalam tas saya itu. Aku menunjuk sebuah tas kecil yang tak jauh dari jangkauanku. Bu Puji mengambil tas kecil itu dan menaruh lembaran uang tadi. Oh, oke Mbak. Saya pamit sebelum suamimu datang. Salam saja buat dia ya, ucapnya dengan berbisik. Iya Bu, makasih ya. Ia hanya mengangguk dan berlalu meninggalkanku sendirian. Tak lama kemudian, Mas Bahar kembali ke ruanganku. Kamu sendiri? Mana Bu Puji? Sudah pulang Mas. Dia menitip salam untukmu, ucapku lirih. Oh iya, makan dulu Sania. Aku menggeleng. Nanti saja ah. Nanti aku akan mengusik masalah ini Sania. Aku akan panggil Pak Kiai. Aku yakin ini ada yang tidak beres. Tita Mas Bahar. Mataku terbelalak mendengar pernyataannya. Ia tampak kekeh dengan ucapannya. Mas, untuk apa? Tidak perlu, bentakku. Kenapa? Ini aneh Sania. Aku masih punya hati. Semenjak di Kalimantan, aku banyak dapat ilmu agar menjadi orang baik, ucapnya. Tak kusangka, Mas Bahar yang dulunya bajingan, ternyata sekarang memilih untuk bertaubat. Ini demi kamu Sania. Aku akan mewakili semua. Hatiku seperti ada yang membisikkan sesuatu, tambahnya. Bagaimana ini? Aku memang semakin bingung. Ia tak bisa dikalahkan. Pasti ia akan mencari tahu semuanya. Kalau hal ini terungkap, akan terjadi apa denganku? Aku tak ingin hal buruk menimpaku. Mas, kamu terlalu berlebihan. Aku baik-baik aja kok. Aku mencoba untuk menahan Mas Bahar agar tak mengusik hal yang menimpaku. Ah, sudahlah. Kamu jangan terlalu ambil pusing. Istirahat saja. Mas Bahar tampak bangkit dan pergi meninggalkanku. Mas, mau kemana? Tanyaku sedikit teriak. Mau tanya dokter, kapan kamu boleh pulang? Ucapnya tanpa menoleh padaku. Selang beberapa saat. Hari ini kamu sudah boleh pulang Sania. Mas Bahar kembali dan mendekat padaku. Iya Mas, ucapku lirih. Semua administrasi sudah terbayarkan sekaligus aku kehilangan rahimku. Aku tidak akan pernah memiliki anak lagi. Sesampainya di rumah, kami disambut anak-anak. Ibu, panggil Adrian, anakku yang sering aku sakiti. Namun, dia tampak sabar dan perhatian padaku. Ibu kenapa? Kata bapak, rahim ibu diangkat. Ibu kesakitan. Ia tampak mengkhawatirkan diriku. Adrian,
Jangan banyak tanya dulu. Ibu mau istirahat. Nanti saja tanyanya ya. Mas Bahar menyingkirkan pandangan Adrian padaku. Adrian tampak mengikutiku dari belakang. Lalu aku dibaringkan tepat di atas kasurku. Ibu sudah makan? Tanya Adrian padaku. Aku hanya menggeleng. Ibu mau makan? Nanti aku ambilkan ya. Tambahnya. Aku hanya mengangguk. Tak bisa berbohong jika aku memang merasa lapar. Adrian tampak menaruh perhatian lebih untukku. Tidak seperti adiknya yang masih kecil. Ibu. Raya, si anak perempuan satu-satunya mendekat padaku. Apa yang sakit, Bu? Ibu Raya. Ibu gak sakit, Raya. Ucapku lirih. Adrian datang membawa sepiring nasi dengan lauknya. Ayo Bu, makan dulu. Aku merasa tersentuh dengan sikap Adrian. Aku tak berniat untuk berbuat jahat kepadanya lagi. Ia menyuapiku sedikit demi sedikit. Sania, aku mau pergi dulu. Mas Bahar tampak mengambil tas kecil miliknya dan meletakkan ponselnya di dalam tas itu. Mau kemana? Tanyaku. Ada urusan. Ia tampak tak acuh padaku dan mulai berlalu meninggalkanku dengan kedua anakku. Tak ada pikiran aneh di benakku. Mama? Zaki dengan lari mungilnya datang menghampiriku dan hendak naik ke atas kasur. Zaki, jangan! Teriak Adrian. Sudah gak apa-apa sini. Sini nak, di pinggir saja ya. Ucapku. Sania aneh saja melarangku untuk menyelidiki hal ini. Aku berjalan dengan amat sedih sekaligus marah. Bagaimana bisa janin yang dikandungnya bisa hilang sendiri dan dokter memvonis bahwa rahim Sania terdapat banyak nanah dan darah. Aku yakin ada seseorang yang memang keji di balik ini semua. Gumamku. Aku berjalan dengan tergesa-gesa untuk menemui Pak Haji Rosadi, orang yang pintar dalam masalah hal seperti ini. Assalamualaikum Pak Rosadi. Ucapku sedikit berteriak, tepat di depan rumahnya, karena pintu terbuka cukup lebar. Waalaikumsalam. Seorang pria lebih tua dariku keluar dari rumah ini. Bahar kan? Sudah pulang. Ia menyalamiku seperti orang pada umumnya. Sudah Pak. Jawabku singkat. Ayo, makan dulu. Perintahnya. Aku mulai duduk di salah satu kursi yang memang sudah disediakan di teras rumahnya. Kamu pulang kapan Bahar? Sudah lama. Tanyanya padaku. Oh, baru beberapa hari saja Pak. Timbalku. Tapi sudah tidak berjudi lagi kan? Ia berbisik padaku. Pak Haji masih ingat aja. Aku sudah taubat Pak. Sudah tidak main seperti itu lagi. Mending cari nafkah halal aja. Wah, bagus. Alhamdulillah kalau begitu. Timbalnya. Jadi begini Pak. Aku mau minta tolong sebenarnya. Aku mulai pembicaraan tanpa basa-basi. Minta tolong apa? Tanyanya serius. Mungkin ia telah tahu maksud dari apa yang ingin aku katakan. Jadi gini Pak, istriku kan hamil. Udah lahiran. Ia langsung memotong ucapanku. Bukan itu Pak. Janinnya tiba-tiba hilang. Aku curiga ada sesuatu yang aneh. Ucapku tanpa basa-basi. Kenapa bisa begitu? Berapa usia kandungan istrimu? Ia tampak semakin ingin tahu.
7 bulan, Pak. Sebelumnya kami ke rumah sakit untuk melakukan USG. Kemudian kami pulang dengan istriku istirahat. Tiba-tiba dia teriak kalau perutnya sudah tidak memujit lagi. Aku berusaha mengungkap apa yang memang sudah terjadi. Pak Rosadi tampak bingung. Aku yakin ia sedang memikirkan sesuatu dalam tentang hal ini. Dengan senang hati, Bahar, nanti saya jenguk istrimu. Tapi kamu pulang dulu ya, ungkapnya. Baik, Pak. Tolong, Pak, jaga rahasia ini. Aku tidak ingin ada orang lain yang tahu. Ia mengangguk paham dan aku bangkit mulai berjalan kembali pulang. Aku akan mengungkap hal ini. Ini sudah sangat aneh. Mengapa bayi kembarku bisa hilang tanpa jejak? Aku terus bergumam dalam hati sepanjang jalan. Adrian, teriakku pada anak sulungku. Kenapa, Pak? Ia lari tergopoh-gopoh. Ibu gimana? Tanyaku. Ibu sedang tidur, Pak. Ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk. Pak Haji Rosadi mau kesini. Mau ngapain, Pak? Tanyanya penasaran. Sini, duduk. Aku akan mencoba mengeluarkan unek-unek di dalam diriku pada anak sulungku ini. Ia duduk tepat di depanku dan siap untuk mendengarkan apa yang akan kuucapkan. Bapak curiga ada sesuatu yang gak beres di sini, ucapku. Ia tampak sedikit shock dengan tatapan mata yang tajam padaku. Kamu kenapa, Adrian? Kamu takut? Dahiku mengernyit melihat Adrian yang tampak takut. Enggak, Pak. Maksud Bapak apa? Tanyanya dengan sangat gugup. Bapak minta tolong Pak Haji Rosadi buat pencari tahu. Siapa tahu ada santet dari seseorang atau bagaimana, ucapku. Ia sedikit menghela nafas. Oh iya, Pak, silakan. Iya, makanya kamu bantuin Bapak buat pecahin masalah ini. Aku mencoba membujuk dia agar mau membantuku. Aku tahu pikiran Adrian sangat dewasa. Iya, Pak, nanti Adrian bantuin, ucapnya. Seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku bangkit dari tempat dudukku dan langsung menemui sang tamu. Pak Haji, sudah datang aja. Ayo masuk, Pak. Aku mempersilahkan Pak Haji Rosadi untuk masuk ke dalam rumahku. Ia tampak melihat-lihat isi dari rumahku. Auranya beda ya, bisiknya kepadaku. Ini Adrian. Ia menyalami anak sulungku. Iya, Pak Haji, jawab Adrian padanya. Udah besar ya. Adrian, tolong buatkan kopi ya. Aku memerintahkan Adrian. Iya, Pak. Pak, duduk dulu silakan. Istrimu mana? Tanyanya, seperti ia ingin tahu sekali. Dia sedang tidur, Pak. Nanti kalau bangun, kita tengok ke kamar, ucapku pelan. Ia mengangguk paham. Ini kopinya, Pak. Adrian membuat 2 kopi sekaligus. Terima kasih, Nak Adrian, ucap Pak Haji Rosadi. Katanya Bapak sudah merasakan hawa yang tidak enak. Bagaimana hawanya menurut Bapak? Aku mencoba memperjelas mengapa ia mengatakan bahwa hawa di sini sedikit berbeda. Hawa di sini panas, seperti ada yang menjaga di sini. Ada sosok makhluk yang tidak menyukai saya, ucapnya tanpa basa-basi. Oh,
Berarti benar kalau ada kaitannya dengan hal gaib, Pak. Tanya aku penasaran. Iya betul. Nanti saya coba doakan Mbak Sania dulu dari rumah. Ia tampak bangkit dan ingin segera pergi. Bapak mau kemana? Kita belum selesai ngobrol loh. Aku mencoba menjaganya agar tak langsung pergi. Makhluk ini tak menyukai saya. Saya harus pergi sekarang. Tapi tenang, saya akan urus ini sampai beres. Ucapnya sembari terus berjalan keluar. Tapi Pak, Bahar, sholat 5 waktu dan doakan istrimu agar dijauhkan dari hal yang keji. Ucapnya sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Aku tak mengerti. Pak Haji Rosadi tampak begitu ngeri saat berpijak di rumahku. Semengerikan apa sampai ia pergi begitu saja? Pak, maksud Pak Haji itu apa? Adrian yang kritis mencoba bertanya. Ini kaitannya dengan hal gaib, Adrian. Bapak yakin ada yang menyantet ibumu? Bisikku dengan nada keras. Siapa, Pak? Siapa yang berani? Tanyanya. Sudahlah. Kamu berdoa saja. Nanti Pak Haji Rosadi akan terus membantu kita. Dan ingat, jaga rahasia ini, Adrian. Jangan sampai ibumu tahu. Dia melarang Bapak untuk mengusut hal ini. Jika ibumu bertanya, cukup bilang saja tidak tahu. Ucapku sedikit berbisik. Ia mengangguk. Iya Pak. Otakku harus berpikir lebih keras lagi. Semoga Pak Haji menemukan jawaban atas hal yang telah ku alami. Mas. Sania memanggilku dengan suara lirinya yang berada di dalam kamar. Aku segera berlari dan menemuinya yang terbaring lemas. Namun, langkahku terhenti di saat Raya yang sedang bermain dengan Saki tiba-tiba memuntahkan darah segar. Raya, kamu kenapa? Adrian? Kenapa, Pak? Adrian datang dengan tergopoh-gopoh. Astaga Raya, kamu kenapa? Pak, ayo cepat angkat Raya, kata Adrian. Mas, ada apa? Lagi-lagi Sania memanggilku dengan suara lirinya. Aku menghiraukan panggilan Sania. Aku memilih fokus pada Raya. Hidungnya, Pak. Hidung Raya mengalirkan darah merah. Putriku mimisan. Bawa ke klinik, Pak. Adrian dengan cepat menggendong adiknya yang sangat lemas. Aku diam mematung. Kejadian aneh apa lagi ini? Mas. Sania terus berteriak memanggilku. Namun, pandanganku teralih pada Raya yang tengah digandung Adrian. Ayo Adrian, bawa ke klinik. Karena klinik memang dekat, kami terpaksa berjalan kaki dengan sedikit berlari. Ibu, bagaimana Pak? Tanyanya di tengah situasi genting seperti ini. Sudah, jangan pikirkan ibu, jawabku. Dokter, tolong adikku. Astaga, kenapa ini? Memang banyak darah. Dokter seharusnya memeriksa, malah terkejut melihat Raya yang penuh dengan darah. Dok, cepat tangani. Aku berteriak agar dia tidak diam mematung. Aku melihat wajah Raya yang berubah memucat, dengan bibir membiru, napasnya tersengal-sengal. Kami tidak bisa menanganinya, Pak. Harus dibawa ke rumah sakit di kota. Nanti saya panggil ambulan untuk membawa putri Bapak. Imbunya. Pak, bagaimana ini? Adrian tampak bingung melihat diriku, terduduk berjongkok dengan memegang kepalaku. Adrian,
kamu pulang. Ibu perlu bantuan kamu, biar bapak yang pergi menemani Raya. Ucapku pada Adrian. Tapi pak, wajah Adrian memelas melihat adiknya lemas dengan hidung penuh dengan darah. Pulang Adrian, jangan beritahu ibu kalau ibu tidak bertanya. Ia mengangguk mengerti, lalu pergi meninggalkanku. Keringat dingin serta badan panas mulai aku rasakan. Entah mengapa, aku merasakan sangat takut sekali. Bar, teriakan dari pria itu. Aku menoleh sedikit. Ya, itu Pak Haji Rosadi. Pak Haji, kenapa di sini? Aku bertanya dengan penuh keheranan. Ada hal buruk menimpa anakmu, ucapnya dengan berbisik. Dokter tadi datang memotong bicaraanku dengan Pak Haji. Pak, mohon tunggu sebentar. Ambulan akan datang sebentar lagi, ungkapnya. Iya dok, timbalku. Ini ada apa Pak Haji? Ayo katakan. Ia menghela napas berat, dan kedua telingaku siap untuk mendengarkan ucapannya. Nanti saja Bahar, sekarang bawa anakmu. Ambulan sudah datang. Benar sekali, ambulan sudah datang. Entah dari mana Pak Haji tahu tentang kondisiku saat ini. Aku memangku putriku dengan perlahan. Selang infus berdiri tepat di sampingku. Raya, ayo Raya. Sopir melaju dengan sangat kencang. Semoga saja kami tepat waktu ke rumah sakit. Aku terus menangis sesenggukan dengan berjalan kaki di tengah teriknya matahari. Entah apa yang sedang terjadi di keluargaku. Baru saja ibu melakukan operasi untuk mengangkat rahimnya. Sekarang Raya harus dibawa rumah sakit besar di kota untuk penanganan lebih lanjut. Aku tak tahu menanggung tentang penyakit apa yang diderita adikku itu. Aku pikir dia baik-baik saja sebelumnya. Adrian. Suara pria itu berteriak, memanggil dari arah belakang. Sontak aku menoleh. Pak Haji? Ya, tak lain Pak Haji Rosadi. Raya kenapa Adrian? Tanyanya dengan napas yang sedikit tersengal-sengal. Tidak tahu Pak Haji. Aku menjawab dengan nada suara orang yang tengah menangis. Ayo pulang saja, Bapak temani, ucapnya sembari menunjuk tangan sebelah kananku. Adrian, celetuk Pak Haji Rosadi. Aku sedikit menoleh pada wajah yang sudah sedikit keriput. Kenapa Pak Haji? Kamu mau ngaji bareng Bapak enggak? Tanyanya. Dari raut wajahnya ada sesuatu yang maksa agar aku mengaji padanya. Boleh Pak, nanti coba tanya ibu dulu ya, ucapku. Jangan, gak usah tanya, timbalnya. Aku mengerjitkan dahi. Kenapa Pak? Aku biasanya tanya dulu ke ibu. Tanyaku bingung. Wajah Pak Haji berubah tidak seperti sebelumnya. Ia tampak menyembunyikan sesuatu. Bapak kenapa? Aku mencoba bertanya agar ia menjawab maksud dari ajakannya tadi. Lupakan saja Adrian. Kamu mau pulang kan? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya Pak. Bapak temani kamu sampai rumah, timbalnya. Aku hanya mengiyakan dalam hati. Lalu kami berjalan sampai akhirnya tiba di rumahku. Bapak tidak mau mampir? Basa-basi biasa sebelum Pak Haji pergi pulang. Tidak Adrian, Bapak pulang saja. Gerak-geriknya aneh. Ia tampak sedang mengamati sesuatu dari rumahku. Namun, aku masih berpikir positif. Mungkin Pak Haji ingin menjenguk ibu.
Ibu. Ku panggil ibu dengan nada yang cukup kuat. Adrian, ibu jatuh. Segera aku berlari ke dalam kamar. Ibu tergeletak tepat di dasar lantai. Astagfirullah, Bu. Aku mencoba mengangkatnya, namun sangat berat sekali. Aduh, berat sekali. Gumamku dalam hati. Saya cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa di part berikutnya lagi. Saya Mang Iko pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.